4 teori masuknya Islam di Nusantara. Masuknya Islam di Nusantara tidak luput dari berbagai dinamika yang terjadi. Adanya interaksi budaya yang berlangsung secara dinamis, dan majemuk menimbulkan perubahan pesat pada peradaban masyarakat di Nusantara, sehingga menjadi hal yang wajar, jika penduduk wilayah kepulauan yang heterogen itu, dapat menerima unsur-unsur yang terdapat dalam agama Islam dengan mudah tanpa harus melalui pertumpahan darah. Pada video kali ini, Pena Sejarah akan mengulas berbagai teori masuknya Islam di Nusantara menurut para ahli sejarah. Bagi sobat historian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa pula aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian bisa menjadi orang pertama kali yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Mari kita simak bersama penjelasannya, agar tidak tuna wawasan sejarah. Karena Bapak Proklamator Bangsa, Bung Karno, berpesan agar kita jangan sekali-kali melupakan sejarah. Islam menjadi agama dengan pemeluk terbanyak di Indonesia. Hal itu tak lepas dari masuknya agama itu ke Nusantara yang ditimbulkan oleh banyak faktor yang terjadi. Dalam hal ini, para ahli sejarah tidak sepenuhnya bermufakat pada satu landasan saja. Namun ada beberapa teori yang dikemukakan dengan dasar empiris yang bervariasi. Berikut ini adalah penjelasan 4 teori masuknya Islam di Nusantara menurut para sejarawan. 1. Teori Arab. Merujuk pada buku Sejarah Islam Nusantara oleh Rizem Aizid, teori ini mengacu pada beberapa pendapat, seperti Crawford tahun 1820, Hollander tahun 1861, dan Veth tahun 1878. Menurut persepsi mereka, Islam yang dibawa ke Nusantara datang dari pedagang asal Arab, khususnya oleh kaum Alawiyin di Hadramaut. Teori ini didukung oleh mayoritas sejarawan. Salah satunya adalah Buya Hamka dalam seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia pada tahun 1962. Adapun pendapatnya, bahwa Islam datang langsung dari Makkah. Ia menyatakan ada tulisan dalam berita dinasti Tang yang memberitahu tentang pengusaha dari Arab yang telah tinggal di pantai barat Sumatera, sejak abad ke-7 Masehi, yang mana sudah ada perjanjian bisnis produk kapur antara pribumi dengan saudagar Arab. Dua. Teori Gujarat. Pignapel pada tahun 1872 disempurnakan oleh pendapat Snok Hurgronje, Islam masuk ke Nusantara, karena kedatangan orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i dari Gujarat dan Malabar di India, yang membawa Islam ke Asia Tenggara. Hurgronje menyebut, bahwa pada abad ke-12 Masehi merupakan awal penyebaran Islam di Nusantara, dengan menunjuk India sebagai tempat mula datangnya. 3. Teori Persia. Menurut teori ini, Islam masuk di Nusantara pada tahun ke-13 Masehi, serta yang membawanya adalah orang dari Persia, Iran. Sejarawan Indonesia yang mendukung teori ini adalah Hossein Jayadiningrat. Persepsinya dititik beratkan pada tinjauan kebudayaan kalangan penduduk Muslim Indonesia, yang dirasa punya kesamaan dengan Persia. Persamaannya terletak pada peringatan tiap tanggal 10 Muharram, kesamaan ajaran Wahdatul Wujud oleh Hamzah Fanzuri dan Syekh Siti Jenar, dengan ajaran Sufi Persia, serta penggunaan istilah Persia, dalam tanda bunyi harokat dalam bacaan Al-Quran. Umat Islam Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i, dan Nisan Malik Al-Soleh yang dipesan dari Gujarat. 4. Teori Cina. Islam dibawa oleh perantau dari Tiongkok. Menurut teori satu ini, yang menjadi dasar argumennya adalah fakta, bahwa orang Tionghoa sudah ada di Kepulauan Nusantara sejak abad pertama Hijriah. Teori ini dikembangkan oleh ahli Kong Yuanzi, dan didukung pula oleh Buya Hamka. Keduanya mengambil dari buku populer di kalangan sejarawan Barat dan Timur, yakni yang ditulis oleh Mahuan dan Fei Hsin. Dalam buku tersebut menyertakan perjalanan Laksamana Cheng Ho, seorang Muslim Tionghoa ke berbagai daerah Asia, termasuk Indonesia. Selain itu, Sumanto Al-Qurtubi menyatakan bahwa dalam catatan dinasti Tang,
tahun 618 sampai tahun 960 Masehi di daerah Kanton, Zhangzhou, Quanzhou, dan pesisir Tiongkok bagian selatan, sudah terdapat penduduk Muslim yang menetap. Itulah tadi penjelasan mengenai teori masuknya agama Islam di Nusantara. Semoga apa yang telah disampaikan di atas bisa menambah pengetahuan bagi sobat historian semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, admin ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.